Halo teman-teman semua, kenalin aku Nagila Sapa dari bidang Kominfo. Di sini aku membawakan konten terbaru yaitu Cakap Manis. Cakap Manis sendiri merupakan konten yang nantinya berisi interview bersama narasumber-narasumber inspiratif yang akan membahas mengenai topik di luar bisnis dan tentunya akan menambah pengetahuan kalian juga. Nah, untuk Cakap Manis pertama kita kali ini kita akan membahas mengenai beasiswa LPDP. Dan aku berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber inspiratif yaitu Kak Melani Intan Pertiwi yang merupakan awardee beasiswa LPDP Master Akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Tapi sebelum itu aku mau ngasih tahu nih apa sih itu beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP merupakan program beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia melalui pemanfaatan dana pengembangan pendidikan nasional dan dikelola oleh LPDP untuk pembiayaan studi lanjut program magister atau doktoral di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wah, keren banget kan? Kalau gitu langsung aja kita simak wawancara dan pengalaman dari Kak Melani sebagai awardee beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dengan adanya kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, dan semoga siapapun yang mendengar, siapapun yang menonton bisa mengambil hal baik dari acara ini. Salam kenal, nama aku Melani Intan Pertiwi. Saat ini mahasiswa ongoing di Universitas Gadjah Mada di jurusan Magister Akuntansi, dan saya merupakan awardee LPDP dari PK 149 BPI tahun 2019, Kak. Yang pertama itu karena saya merasa bahwa aku tuh ngerasa bahwa S1 tuh ternyata masih ilmunya tuh masih general banget. Jadi aku butuh ilmu yang lebih dalam, istilahnya begitu ya. Masih kepo gitu, kenapa akuntansi itu bisa seperti itu gitu. Dan salah satu jalan yang bisa aku ambil, salah satunya adalah dengan kuliah lagi begitu. Dan aku mungkin menjadikan S2 ini sebagai salah satu motivasi terbesar kenapa aku akhirnya daftar LPDP. Kemudian menurut saya juga kenapa akhirnya saya nggak pakai uang pribadi, kenapa akhirnya milih LPDP, karena S2 itu mahal. Apalagi untuk mungkin saintek begitu ya, itu cukup mahal. Saintek, terus ekonomi dan bisnis itu mahal. Sekitar paling murah kalau praktis itu 17 juta, kisaran 17 sampai 24. Jadi kalau aku harus mengeluarkan uang sebanyak itu tuh aku merasa, aku harus nabung berapa tahun nih untuk bisa S2 gitu. Jadi daripada aku harus nunggu nabung tua terus baru kuliah gitu kan, kadang semangatnya udah reda gitu ya, nggak kayak waktu masih muda. Jadi aku ngerasa, mumpung aku masih muda, aku pengen S2 meskipun nggak ada duit, ayo cari tempat lain gitu. Jadi salah satu jalan keluarnya adalah LPDP begitu. Terus salah satu motivasi aku juga untuk daftar LPDP karena orang-orang yang ada di LPDP, yang jadi awardee LPDP itu orang-orang yang cukup di Indonesia itu cukup berpengaruh begitu kan. Ada yang jadi staf sus, jadi menteri dan lain sebagainya. Makanya saya tuh pengen banget berjejaring dengan orang-orang seperti mereka gitu. Itu sih jawaban saya. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang ini adalah alasan kenapa orang daftar LPDP tetapi pada akhirnya nggak keterima, karena dia tuh jawabannya adalah karena belum dapat kerja. Makanya dia daftar LPDP untuk bisa S2. Nah, jangan sampai teman-teman nanti siapapun yang ngedengar ini, aku berpesan banget jangan sampai menjadikan alasan belum bekerja sebagai salah satu alasan teman-teman untuk mendaftar LPDP dan bisa S2. Itu aja sih mungkin dari aku. Oke, kalau informasinya itu aku cari-cari sendiri. Awalnya tuh malah mau daftar beasiswa unggulan. Waktu mau daftar beasiswa unggulan dapat informasi tuh, ternyata kalau daftar beasiswa unggulan itu kita baru bisa daftar ketika kita semester 1. Berarti kan kita harus bayar dulu ya di semester 1-nya. Tetap aja kenanya mahal begitu, walaupun seterusnya bakal gratis. Dan itu pun kalau keterima gitu kan. Jadi aku nggak mau ngambil resiko, akhirnya aku coba cari beasiswa lain. Akhirnya sebelum daftar LPDP nih aku sempat ngejar PMDSU.
untuk doktoral ya, jadi S2, S3 itu diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Terus waktu itu cari-cari karena kebetulan orang tua juga nggak pengen jauh, dan waktu itu akuntansi itu cuma buka di USU sama Unpad, dan aku nggak punya cukup channel di sana, nggak ada dosen di UPN yang punya channel di sana, jadi kemungkinan lolos itu kan lebih kecil. Akhirnya aku urungkan untuk daftar di sana, dan pada akhirnya coba cari dari beasiswa LPDP gitu, karena peluangnya juga cukup besar begitu dibanding dengan beasiswa yang lain gitu Kak. Karena dari dulu tuh aku mandiri ya, jadi sama sekali nggak ada siapa pemandu lah istilahnya begitu ya. Suka dukanya sih kalau daftar itu dukanya kan, kalau udah keterima tuh sukanya tuh. Kalau daftar itu masih dukanya satu. Kadang kan kita nggak punya cukup uang ya untuk daftar beasiswa tuh kan, orang mikir mungkin ya daftar beasiswa itu gratis. Enggak. Daftar beasiswa itu satu yang pasti ngeluarin uang. Tes ITP atau IELTS. ITP aja sekarang kisaran harganya 500 sampai 600. IELTS itu sampai 3 juta. Kemudian tes kesehatan itu paling murah 250.000. Belum tes-tes yang lain. Jadi bener-bener tetap mengeluarkan uang tuh tetap. Terus yang kedua itu kalau daftar beasiswa gitu kan biasanya tuh banyak banget persyaratannya, sedangkan ya tadi aku nggak punya pemandu, jadi aku tuh bener-bener kayak orang buta arah. Jadi semua hal aku pelajari. Kalau di LPDP itu kan ada satu organisasi ya, namanya Mata Garuda. Mata Garuda itu istilahnya wadah bagi awardi dan juga alumni penerima beasiswa LPDP untuk bisa berbagi gitu, dan di berbagai kalangan gitu. Dan salah satu programnya adalah mentoring Cempaka. Dan mentoring Cempaka ini memang kita seleksi teman-teman yang mau jadi awardi LPDP untuk jadi mentee kita gitu. Jadi istilahnya kita sebagai mentor, sebagai fasilitator mereka. Oke, kalau tahapannya itu yang sebenarnya itu cuma ada 3, tapi bercicit begitu. Jadi yang pertama itu seleksi berkas. Jadi teman-teman nanti akan dapat istilahnya dari masing-masing jalur. Kalau nggak salah tuh ada belasan kok jalur masuk LPDP tuh. Reguler ada berapa, afirmasi ada berapa begitu kan. Teman-teman nanti bisa cek, dan masing-masing syaratnya itu beda-beda begitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan kita mau masuk jalur mana dulu nih. Jadi berkas-berkasnya itu biasanya untuk masing-masing jalur itu beda-beda begitu. Itu yang pertama, seleksi berkas. Kemudian yang kedua itu ada seleksi, namanya seleksi berbasis komputer yang aku tadi bilang gitu kan. Seleksi berbasis komputer itu ada 3, dan biasanya tempatnya itu di teman-teman ketika mau daftar CPNS atau di BKN. Nah, seleksinya itu di BKN itu, dan ada 3 seleksinya. Yang pertama tes intelijensi umum atau TPA, dan dipastikan itu tuh TPA-nya bukan TPA CPNS atau TPA BUMN, apalagi TPA masuk kuliah. Jadi teman-teman harus tahu betul tipe soalnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu ada psikotes. Kalau psikotes itu usul dari atau mungkin saran gitu ya dari aku itu jujur, be yourself gitu. Kalian jadi seorang penakut ya penakut aja di situ, dibilang aja penakut. Yang penting itu konsisten menjawabnya gitu, karena kan nomor 50 tuh sama, cuman frasanya aja yang beda gitu. Dan kalau kita itu nggak menjawab sesuai dengan diri kita, biasanya tuh langsung terjebak gitu loh di sana, ternyata tuh jawaban kita tuh beda gitu. Nah itu bisa jadi salah satu pertimbangan kita tuh nggak lolos. Kemudian yang ketiga tuh ada namanya on the spot writing. Nah ini yang selalu mendebarkan, dan ini selalu menjadi momok istilahnya begitu bagi teman-teman yang mendaftar LPDP, karena on the spot writing itu kita tuh nantinya bakal dapat satu kasus, dan kita diminta untuk memberikan masukan atas kasus tersebut. Dan kasusnya itu nggak melulu, misalnya aku dari ekonomi, kasusku itu akan seputaran ekonomi itu nggak. Misalnya dulu aku tuh kasusnya dapat tentang sekolah zonasi. Ada juga nih, baru 3 hari berita tersebut itu ada, temanku itu dapat kasusnya. Jadi selama mendekati tes SBK, bisa teman-teman itu untuk concern di-set dulu YouTube-nya untuk lihat kasus dan berita gitu. Mungkin itu sih Kak. Terus habis itu yang seleksi terakhir, ini yang bikin
mungkin ada beberapa yang nangis, termasuk saya nangis. Karena seleksi wawancara namanya. Ada 2, seleksinya wawancara tuh ada 2. Yang pertama itu yang mewawancarai kita 3 orang. Yang paling kiri itu biasanya profesor di bidang yang mau kita tuju. Misal aku dari akuntansi, minimal dia itu profesor di bidang ekonomi begitu kan. Kemudian yang tengah itu dari psikolog. Kemudian yang dari paling kanan itu dari LPDP. Oke, manfaatnya itu banyak banget sih. Walaupun sebenarnya nggak senengnya atau tertekannya tuh juga banyak, karena kan kita sebagai awardi itu kan pasti diminta untuk harus siap dengan berdampak begitu kan, dan kadang itu jadi tekanan, meskipun ketika kita ubah menjadi positif itu sebagai tantangan yang harus kita selesaikan kan begitu. Manfaatnya adalah salah satunya kan circleku jadi lebih positif gitu dan lebih ambisius, karena aku melihat mereka cukup ambisius. Jadi aku dulu ngerasa ambisius, tapi ketika dibanding mereka ternyata aku tidak ada apa-apa. Kemudian manfaatnya lagi tuh ya karena relasinya jadi banyak ya. Jadi misal nih dari jurusan mengundang, kemarin tuh misal mengundang dari Menteri Desa, kan kita akhirnya cari-cari tuh LPDP siapa yang punya channel ya untuk sampai ke menteri gitu. Dan karena ada banyak orang dan dari banyak istilahnya bidang, akhirnya tuh nggak sulit bagi kita untuk bisa sampai ke orang-orang yang mungkin awalnya itu tinggi banget ya, jaraknya tuh jauh banget gitu, tapi dengan adanya relasi tadi, nambah circle pertemanan itu jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu. Terus manfaatnya lagi juga tuh punya kontribusi untuk negeri begitu kan. Tadi aku bilang kan kita harus punya dampak nih, jangan sampai negara dah mahal-mahal bayarin kamu, apalagi yang kuliah di Australia itu 1 bulannya berapa menghabiskan uang negara kayak gitu kan. Jadi dia memang harus benar-benar berdampak begitu. Terus yang ketiga itu istilahnya apa ya namanya ya, kalau di perusahaan itu namanya goodwill, kalau di dalam diri itu namanya apa ya, privilege ya. Jadi ada nilai tambah begitu, nilai tambah yang mungkin itu bisa jadi pertimbangan begitu. Ketika kita mau ikut nih misal studi ke luar negeri atau yang sebagainya, ketika kita bilang aku adalah awardi LPDP gitu, biasanya mereka itu sedikit mempertimbangkan gitu. Jadi istilahnya dapat privilege lah, walaupun cuman kecil gitu kan, tapi setidaknya ada lah begitu. Oke, kalau di LPDP sendiri nih, ketika kita tadi udah lolos wawancara, kita tuh nggak serta-merta diterima gitu. Kamu sekarang udah jadi LPDP gitu, enggak. Ada yang namanya PK, namanya persiapan keberangkatan. Kasarnya itu seperti ospek, kasarnya ya, tapi halusnya itu sebenarnya itu untuk meningkatkan kekeluargaan kita dengan yang lain. Jadi istilahnya kita dikumpulkan sama seluruh awardi di Indonesia, dan itu seru banget. Jadi kita 1 minggu dikumpulin di sana, dari pagi sampai malam kita aktivitas terus. Jadi memang biar apa ya istilahnya, membangun relasi juga kan sama mereka. Jadi istilahnya di sana kita jadi, dan kita tuh dipertemukan sama orang-orang hebat di Indonesia. Kalau yang dulu-dulu tuh ada nih yang sampai dipanggilkan Pak Habibie misalnya kayak gitu kan, atau orang-orang penting lain lah yang itu tuh memang punya aksi yang luar biasa untuk Indonesia. Terus setelah PK itu, kalau yang daftar dari afirmasi itu tuh dapat tiket untuk sekolah bahasa. Sekolah bahasa selama 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi karena sekali lagi balik ke tadi, motivasiku ikut LPDP adalah aku pengen segera bisa belajar. Jadinya dari 6 bulan yang diberikan sama LPDP itu, aku cuman ngambil kesempatan belajar di UPI Bandung itu selama 2 bulan. Setelah itu aku langsung mulai studi di UGM gitu sih. Jadinya nggak langsung diterima kok, masih ada kegiatannya. Mungkin itu. Oke, tipsnya yang pertama adalah jangan sekali-kali menitikberatkan mimpi kalian, cita-cita mulia kalian ke orang yang mungkin itu belum tentu bisa nemenin kita berjuang dalam waktu yang cukup lama begitu. Terus pesan yang kedua nih, jangan menilai diri terlalu rendah, apalagi anak UPN nih. Aku juga anak UPN. Jadi dulu aku pernah juga mikir, aku bisa nggak ya anak UPN? Terus harus bersaing sama kampus-kampus yang di Indonesia istilahnya top 10 gitu. Kemudian yang ketiga,
ketika teman-teman nih misal kayak lagi ada acara nih sama seminar sama aku atau award yang lain, kan biasanya teman-teman pada tanya, Kak kalau kayak gini tuh jawabnya seperti apa kayak gitu ya. Jangan dicontoh jangan dicontoh jawabannya, tapi contohlah teknik menjawabnya. Kemudian yang keempat mungkin ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama ketika aku ngisi acara begini, sering banget ditanyain, Kak persyaratannya apa ya? Kak misal kita nggak memenuhi batas minimal TOEFL gimana ya? Kak misal kita, nah teman-teman itu kan istilahnya bertanyalah sesuatu hal yang itu nggak ada di buku begitu loh. Jadi kalau itu jawabannya ada di buku, kalian cukup baca aja, itu tuh udah cukup begitu. Terus yang terakhir doa itu luar biasa. Dan benar, 99% usaha, 1% doa dan keberuntungan tuh iya. Jadi penting buat teman-teman selalu berdoa dan istilahnya koreksi diri di mana ya kurangnya, di mana baiknya, dan mungkin bisa diimbangi juga dengan kebaikan-kebaikan lain begitu yang ternyata kadang tuh itu menyelamatkan kita gitu. Gimana teman-teman? Menarik kan? Kalau kalian tertarik dan pengen tahu lebih lanjut mengenai beasiswa LPDP, langsung aja cek website dari LPDP ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga ini juga dapat menginspirasi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di rekaman selanjutnya.